Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Siva Maila Gumanti, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di video kali ini, di pertemuan ke-6 ini, saya akan mengulas atau menganalisa pasal-pasal yaitu yang terdapat dalam KUHP dan juga terdapat dalam rancangan Undang-Undang KUHP. Nanti teman-teman di sini kita boleh berdiskusi mengenai pasal-pasal tersebut yang akan saya nanti analisa dari pasal yang terdapat dalam KUHP maupun yang terdapat dalam rancangan Undang-Undang KUHP. Jadi saya menganalisa pasal 10 yang terdapat dalam KUHP dengan pasal 66 yang terdapat dalam rancangan Undang-Undang KUHP. Jadi di pasal 10 ini teman-teman yang berbunyi terdiri atas yang pertama pidana pokok, ada pidana mati, ada pidana penjara, ada pidana kurungan, ada pidana denda, dan juga ada pidana tutupan. Dan yang poin B-nya yaitu pidana tambahan. Yang pertama ada pencabutan hak-hak tertentu, dan yang kedua ada perampasan barang-barang tertentu, dan yang ketiga ada pengumuman putusan hakim. Sedangkan yang terdapat dalam rancangan Undang-Undang KUHP itu pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Berarti kesimpulannya adalah bahwa dalam rancangan Undang-Undang KUHP ini pidana mati itu dihapuskan. Nanti kita diskusi dan analisa ya teman-teman mengenai ini. Dan juga yang poin 2-nya, urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menentukan berat ringannya pidana. Jadi perubahan rancangan Undang-Undang KUHP dengan KUHP itu, yang pertama tadi jelas bahwa tindak pidana mati dalam rancangan Undang-Undang KUHP itu telah dihapuskan. Menurut analisa atau tanggapan saya adalah alangkah baiknya pemerintah atau para ahli mengkaji kembali undang-undang mengenai hukuman mati tersebut, apakah masih relevan atau tidak diterapkan di negara ini. Khususnya untuk tindak pidana seperti narkotika dan pembajakan di laut. Tetapi untuk seperti kasus pembunuhan berencana, terorisme, jelas memang itu sifatnya sudah menghilangkan nyawa orang lain, artinya nyawa harus dibayar dengan nyawa. Tetapi menurut saya alangkah baiknya hukumannya itu dirubah menjadi hukuman seumur hidup. Boleh teman-teman silakan komentar bagaimana pendapat teman-teman mengenai hal ini gitu. Apakah teman-teman lebih ke pro untuk hukuman tindak pidana mati ini masih tetap dipertahankan, artinya tidak harus melakukan pembaharuan dalam KUHP, atau sebaliknya sependapat dengan saya bahwa sebaiknya hukuman mati ini digantikan oleh hukuman seumur hidup gitu. Kemudian analisa saya selanjutnya mengenai pasal 67 yang terdapat dalam KUHP yang berbunyi jika orang dijatuhi pidana seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan yang terdapat dalam rancangan Undang-Undang KUHP yaitu jika dalam berbarengan tindak pidana dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana lain kecuali pada pidana tambahan, yakni yang poin A pencabutan hak tertentu, yang poin B perampasan barang tertentu, dan atau poin C pengumuman putusan pengadilan. Jadi menurut analisa saya mengenai pasal 67
yang terdapat dalam KUHP dengan perbandingan dengan pasal 129 yang terdapat dalam rancangan undang-undang KUHP itu, saya lebih setuju terhadap poin yang terdapat dalam rancangan undang-undang. Kenapa? Karena saya rasa pada perubahan pasal 129 ini lebih menafsirkan secara komprehensif dibanding pasal 67 KUHP. Jadi hakim tidak perlu lagi menafsirkan sendiri atas prosakata hak-hak tertentu. Jadi penjatuhan pidana dalam perbarengan itu bukan semata-mata tafsir dari hakim. Karena kalau yang di pasal 66 itu lebih multitafsir, teman-teman. Baik teman-teman, itu saja mengenai analisa pasal-pasal dari saya, dan boleh juga teman-teman nanti di komentar menurut pendapat teman-teman bagaimana menyikapi perubahan atau rancangan undang-undang KUHP tersebut. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Saya Syifa Mimela Gumanti, sampai ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.